Aku mulai ya. Boleh. Udah. Ngundang kan? Udah mulai. Udah. Hah? Mulai ngundang nanti untuk ngobrol. Ya. Undang kita pas 30. Halo, selamat datang teman-teman. Selamat bergabung di acara Teologi Dewe. Iya, selamat datang teman-teman sekalian. Selamat bergabung di malam hari ini. Semoga kita semua sehat ya. Selamat malam juga Bung Jedoremi. Ini Bung Jeremy ya, angkatan 2017. Halo juga kawan-kawan yang melambaikan tangan. Halo, saya lambaikan dari sini ya. Ya, karena sudah tepat pukul 7:30, kembali saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan sahabat Teologi Dewe dimanapun teman-teman berada yang sudah bergabung pada acara ngasik season 2 ini. Dan saya Yakubus Givan, atau biasa teman-teman bisa panggil saya Givan, akan membantu acara pada hari ini. Tema ngasik kita saat ini adalah Disabled God. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu dosen, yaitu Bu Tabita, yang pasti teman-teman alumni juga sudah tahu siapa tuh Bu Tabita. Langsung saja saya undang Bu Tabita. Sebentar. Iya. Bu Tabita adalah dosen di Fakultas Teologi dan beliau mengajar pendidikan Kristiani dan juga materi kuliah teologi disabilitas. Halo Ibu. Iya, selamat malam Selamat malam Givan. Bu. Iya, Selamat malam teman-teman semua. Iya, sehat Bu sekarang? Sehat, ya. Puji. Kegiatannya apa aja nih Bu selama stay at home ya pandemi ini? Selain ngajar Bu? Ya. Semua dilakukan dengan online, kuliah online, rapat online, baik rapat nasional maupun internasional semua online. Iya sih. Masih khotbah Bu? Apa sering Khotbah khotbah Bu apa jarang? jarang-jarang. Oh, jarang-jarang. Iya, oke lah. Ya, baik. Kolom chat akan saya matikan terlebih dahulu teman-teman, supaya kita sama-sama fokus pada materi, pada obrolan kita hari ini. Dan nanti akan saya beritahu kapan kolom chat akan dinyalakan lagi, dan ketika kolom chat dinyalakan lagi, teman-teman sekalian boleh mengutarakan pendapat atau bertanya juga boleh, sharing pengalaman gitu kan, tentang tema kita hari ini yaitu disabled. Sebentar. Saya matikan dulu ya. Iya, disabled God nih Bu. Ini bahasa Inggris nih Bu. Saya bingung mau menerjemahkan di Indonesianya gimana. Tuhan yang cacat Bu ya. Apa harus pakai? Ini gimana Bu nerjemahnya Bu? Mau bahasa Indonesia ya Tuhan yang cacat. Tuhan yang cacat Bu ya. Jadi istilah cacat pada terjemahannya boleh dipakai Bu ya. Karena kan setahu saya istilah cacat sudah ditinggalkan begitu Bu ya? Iya, memang betul. Jadi kan kalau bahasa Inggris ada disabled, itu lawannya able. Itu istilah yang awal-awal sekali dulu biasa dipakai. Jadi kalau diterjemahkan menjadi cacat, orang yang cacat, penyandang cacat. Tapi istilah itu sebenarnya sekarang sudah ditinggalkan karena dianggap itu menghina gitu ya, menganggap orang itu tidak sempurna gitu ya, tidak utuh, tidak sempurna,
kemudian juga tidak mampu, makanya disebut disabled. Berarti kan tidak mampu. Padahal dia punya kemampuan, maka istilah penyandang cacat sudah tidak dipakai. Jadi sekarang disabilitas Bu ya, jadi kan istilah tepatnya ya. Nah, terus habis itu orang mengatakan berarti kan dia bukan disabled, dia itu able, Hmm. dia itu mampu, tapi dengan cara yang berbeda. Maka kemudian muncul istilah differently able. Jadi kalau Hmm. tadinya disabled, sekarang jadi able, tapi differently, dengan cara yang berbeda. Misalnya, kalau ada orang tidak punya tangan, maka dia nyetir mobil dengan menggunakan kaki. Saya pernah nonton acara Kick Andy dan ditunjukkan bagaimana itu dia nyetir dengan kaki dan ngebut, padahal mobilnya itu mobil manual, Hmm. tidak Oke, oke. dimodifikasi, itu luar biasa gitu ya. Nah, itu Ya, berarti ya. differently able. Hmm. Dia mampu menyetir, tapi dengan cara yang berbeda gitu ya. Tapi istilah differently able kemudian diklaim oleh setiap orang dengan mengatakan saya juga differently able. Setiap orang kan berbeda, jadi setiap orang differently able. Wah, berarti istilah itu sudah tidak bisa dipakai lagi karena tidak lagi menggambarkan penyandang disabilitas. Lalu yang terakhir itu istilahnya persons with disabilities atau diterjemahkan Hmm. bahasa Indonesia penyandang disabilitas. Artinya dia mampu, dia sebagai orang ya, persons, dia mampu untuk banyak hal, tapi dia memang punya ketidakmampuan dalam hal tertentu. Dan itu harus diakui dan diterima sehingga kalau dia tidak mampu ya harus ditolong. Maka Oke. persons with disabilities itu menekankan persons-nya itu ya, orang-orang dengan ketidakmampuan tertentu. Itu. Ya. Jadi disabled God ya Tuhan yang cacat, tapi istilah cacat perlu diperhatikan teman-teman, sudah tidak bisa digunakan lagi karena tadi unsur menghina, dan sekarang dipakai adalah person of ya kan, orang dengan penyandang Persons disabilitas, with person disabilities. with disability. Ya, disabled God ini diangkat karena kita saat ini merayakan masuk dalam masa-masa Paskah, masa-masa kebangkitan Kristus Yesus. Nah, yang menariknya itu ada tokoh yang melihat kebangkitan Yesus ini dengan cara lain. Nah, salah satunya adalah melihat kondisi tubuh fisiknya Yesus yang katanya bolong ya kan, yang udah nggak sempurna. Nah, kira-kira siapa nih Bu yang nyetusin disabled God ini Bu? Ini adalah Nancy Iceland, ini bukunya The Disabled God ya. Jadi dari Nancy Iceland, mungkin tidak terlalu jelas ya karena hurufnya hijau di sini. The Disabled God dari Nancy Iceland. Ya, Nancy Island, Island Bu ya, apa Iceland? Iceland, Iceland. Iceland, Ya. Iceland. Ya, jadi Mungkin lebih jelas. Nah, ya, ini nah, Nancy kelihatan, Iceland. dia kelihatan sih Bu. Di Ya. yang mencetuskan disabled God tuh Nancy Iceland Ya, ya. jadi menjadi judul bukunya The Disabled God. Jadi dia sengaja Hmm. menggunakan istilah disabled. Ya. Lalu kenapa Bu si kira-kira Nancy Ellen ini mengeluarkan sebuah refleksi tentang Tuhan yang cacat nih Bu? Ya, sebetulnya dia melakukan proses hermeneutik dimulai dari keberadaan dirinya karena dia sendiri juga adalah penyandang disabilitas dan saat ini sudah meninggal ya. Nancy Iceland beberapa tahun yang lalu meninggal. Dia memang menyandang disabilitas karena penyakit multisklerosis. Jadi otot-ototnya makin melemah. Dari situ dia berefleksi dan juga melakukan proses hermeneutik untuk melihat perikop-perikop yang menggambarkan Yesus yang bangkit dengan tubuh yang terluka atau bekas luka pada tangannya, pada kakinya, dan pada lambungnya. Jadi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa setelah dia disalib sampai dia bangkit,
ia adalah penyandang disabilitas. Tubuhnya tidak kembali lagi lalu bangkit, tidak ada lubangnya, kan tidak begitu ya. Lubang itu tidak menutup, lubang itu masih ada, bahkan ia naik ke surga juga dengan tubuh yang dengan bekas-bekas luka itu. Jadi Yesus bangkit dan dia menyandang disabilitas Bu ya, hitungannya Bu ya. Karena Betul, Yesus bangkit nah, sebagai penyandang disabilitas. ini kan maksudnya Bu apa ya? Refleksi Iceland ini kan bukan yang baru Bu, apa hal yang baru Bu ya. Apakah ketika dia mengangkat ini masyarakat khususnya umat Kristen itu menerima dengan begitu aja Bu, atau dia ada pertentangan-pertentangan? Iya, sebetulnya kan kita membaca Alkitab sudah lama dan melihat Yesus bangkit dengan bekas-bekas luka itu sudah biasa. Ada lagu anak-anak sekolah minggu, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta itu ya, tanda paku di kaki dan tangan itu kan sudah biasa kita nyanyikan sejak saya sekolah minggu juga itu sudah dinyanyikan. Tetapi orang tidak ngeh gitu ya tentang Yesus yang menjadi penyandang disabilitas. Nah, Nancy Iceland termasuk pionir dalam teologi disabilitas yang kemudian berkembang dengan sangat cepat beberapa tahun terakhir ini. Jadi bukunya itu tahun 94 dan cukup mengejutkan bagi beberapa orang yang tidak pernah terpikir untuk melihat setajam itu gitu ya, untuk melihat bahwa Yesus yang bangkit itu bukan cuma sekedar mengasihi penyandang disabilitas atau solider dengan penyandang disabilitas, tapi ia sendiri menjadi penyandang disabilitas. Nah, dari situ kemudian muncul kristologi disabilitas. Ya. Ya. Dan memang saya baru menyadari ini pas ikut kelas ibu waktu itu ya, seminar sih ya, tentang Yesus nih. Caca, saya sama ini kan kita nyanyi lagunya ya biasa aja Bu ya, maksudnya itu sebagai tanda cinta Bu. Jadi betul, kayak jadi tanda cintanya yang penting, Bu. Yang penting tuh bukan bolongnya ya. Menarik Bu. betul. Apakah hermeneutik terhadap dirinya inilah Bu yang mempengaruhi Iceland ketika dia memunculkan Disable God ini, karena ini istilah apa ya, saya terkejut juga, hermeneutik terhadap dirinya. Ya, jadi proses hermeneutik diawali dari diri si penafsir itu, kemudian dia membaca teks-teks Alkitab, dan pada akhirnya dia berkesimpulan seperti itu, dan dia mengembangkan kristologi disabilitas, tidak hanya membaca Alkitab perikop-perikop Yesus bangkit dengan tubuh yang berbekas luka itu, tetapi ia juga kemudian melihat bagaimana gereja menghayatinya. Lalu ia melihat Ekaristi atau perjamuan kudus, itu jelas sekali menunjukkan bagaimana tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, darah Yesus yang dicurahkan, itu menggambarkan tentang Yesus yang menjadi penyandang disabilitas. Tubuhnya betul-betul dipecahkan begitu. Dan menurut saya kalau kita menghayati di dalam tradisi Katolik itu lebih kelihatan ketika hosti itu sudah dipecahkan begitu ya. Memang sengaja ada sebagian kecil sudah dimasukkan ke dalam anggur, dan ketika itu diangkat kembali sudah tidak utuh lagi kan, karena sudah dipecah dan tidak bisa dikembalikan lagi, kayak mau saya lem persis lagi kembali tidak bisa, karena ada bagian yang memang sudah berlubang begitu. Itu simbol yang sangat kuat, yang sangat menyentuh begitu, yang sangat mengharukan ketika kita memahami dan menghayati kristologi disabilitas pada saat Ekaristi atau pada saat perjamuan kudus. Jadi gereja terus-menerus sebenarnya Bu ya menghayati tubuh Kristus yang menyandang disabilitas ini Bu ya, apalagi di gereja Katolik ya Bu ya.
Jadi Nah, setiap kali berarti selama Ekaristi atau setiap kali perjamuan kudus, seharusnya kita menghayati Yesus penyandang disabilitas. ya itu yang selalu kelewat Bu ya, karena tanda cinta kasih tadi tertutup oleh teologi Betul, cinta kasih Kristus. Ya, eh, betul. apakah di Alkitab nih Bu, umum Bu, teks-teks yang menjelaskan tentang Kristus, Yesus yang menyandang disabilitas ini? Apakah ada Injil yang menyatakan itu Bu? Atau ini karena Nancy Ireland ngelihat dirinya sendiri dan dia terpengaruh gitu Bu? Atau memang teks itu mengeksplisitkan gitu? Memang tidak ada istilah eksplisit di dalam Alkitab, Kristus penyandang disabilitas itu tidak ada gitu ya. Tetapi itu hasil refleksi, hasil hermeneutik dari sudut pandang teologi disabilitas. Jadi memang tidak selalu itu ada gitu ya. Tapi kan sama seperti misalnya Allah Trinitas atau Allah Tritunggal, istilah Trinitas juga tidak ada di dalam Alkitab. Jadi sama seperti itu kristologi disabilitas juga mungkin istilah disabilitasnya kristologi disabilitas atau Yesus penyandang disabilitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu refleksi hasil refleksi, hasil hermeneutik dari perspektif disabilitas. Dan kalau kita membaca banyak buku kristologi, memang jarang sekali ya yang membahas kristologi disabilitas. Misalnya buku yang kalian baca juga di kristologi dari Roger Hyde, Jesus Symbol of God. Di dalamnya tidak ada. Kalau Kristus dalam rangka agama-agama, keberagaman agama itu ada di dalamnya. Tapi Kristus penyandang disabilitas tidak ada. Jadi memang kesadaran ini belum ada pada setiap orang atau setiap teolog sekalipun. Masih diskursus yang sangat tidak umum Bu ya. Ya, ya, belum terlalu dikenal gitu ya. Dan bahkan ada yang marah, ada yang tidak suka, ada yang tidak terima kalau Yesus disebut penyandang disabilitas karena pemikirannya atau ukurannya selalu sesuatu atau seseorang yang sempurna, seorang yang luar biasa gitu ya, Yesus Superman seperti itu, atau Yesus yang paling banyak mesti sempurna, Yesus yang normal gitu ya. Kemudian pemikiran ableism gitu ya. Jadi kalau ada yang disable itu rasanya aduh gimana? Harusnya itu able gitu ya. Jadi Yesus yang sempurna, Yesus yang normal, Yesus yang utuh, bukan Yesus yang rentan, yang rapuh, yang juga menjadi penyandang disabilitas. Itu seringkali belum bisa diterima dan bahkan ditolak dan bahkan ada yang marah dengan istilah Yesus yang penyandang disabilitas. Padahal di Injil ada Bu ya, teks yang menyatakan fisiknya Yesus ya. Contohnya di Lukas Bu ya Betul. kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat. Apa Lukas Di 20 ya? Yohanes juga sama kan, Thomas Oh, yang iya. mengatakan Oh iya. sebelum aku mencucukkan Iya. jariku ke bekas lukanya, aku tidak akan percaya. Dan Yesus menampakkan diri, ada Thomas, lihatlah, cucukkan jarimu. Dan Thomas tidak bisa bertindak apapun juga selain berseru ya Tuhanku dan Allah. Iya. Dan di surat-surat cuma Wahyu Bu ya yang domba yang tersembelih ya. Oh iya, ya Yang betul. sembelihan. Jadi Wahyu menggambarkan Wahyu 5 ya tentang Hmm. anak domba yang tersembelih. Yesus adalah anak domba yang tersembelih, bukan anak domba yang utuh. Karena kalau utuh belum tersembelih, ya dia belum menjadi anak domba yang menghapus dosa dunia, anak domba sebagai korban, gitu ya. Itu belum terjadi kalau dia masih belum tersembelih. Dan ternyata Yesus pun gitu ya dalam apa namanya di dalam gambaran eskatologis Yesus itu pun juga adalah anak domba yang tersembelih, anak domba dengan semua bekas luka-luka yang
masih tetap ada dan dibawa bahkan sampai eskatologi. Jadi memang Alkitab pun menyatakan dia itu disembelih ya, anak domba yang disembelih. Dan memang Betul, kalau enggak dia bukan anak domba kurban yang sah. Kan belum tersembelih. Kalau belum ya, tersembelih ya banyak banyak anak domba yang ada gitu ya. Tapi anak domba ini hmm, harus tersembelih untuk bisa menjadi kurban. iya, dan memang ketika saya lontarkan tim tim teologi Dewi melontarkan pertanyaan tentang Wahyu, ada yang salah Bu. Jadi ada yang masih menganggap domba yang sempurna. Ada juga sih saya kasih pertanyaan jebakan domba yang lemah gitu. Jadi istilah domba yang disembelih memang untuk pribadi saya juga baru ya ketika di kelas Ibu Tabita bilang bahwa Nancy Allen yang mengemukakan bahwa Wahyu pun juga menyatakan dialah anak domba yang disembelih, dan itu memang hal baru ya Bu ya, dan gereja mungkin jarang mendiskusikan ini Bu ya. Apakah Betul. membuat saya Jadi jadi Wahyu nggak 5 ya ngeh sudah ada terhadap di Alkitab, tapi tidak dibahas gitu ya. ya. Dan memang jadinya seperti saya pemuda ini kan nggak ngeh terhadap hal yang demikian. Dan memang Nancy Island jika Ibu Tabita perkenalkan membawa banyak informasi baru sih buat saya, dan berharap juga melalui percakapan kita teman-teman yang sekarang bergabung juga dapatlah tercerahkan hal-hal paradigma baru ini. Tapi apakah disable God ini tidak mengganggu Bu pemahaman kesempurnaan Yesus Bu ya? Atau cukup Ya, mengganggu? ya itu apa definisi sempurna? Apa definisi normal gitu ya? Itu yang harus digoyang itu konsep, prinsip atau definisi tentang sempurna, tentang normal. Itu apa? Karena Yesus Ya, Bu. sendiri bangkit dan tetap seperti itu gitu. Padahal kan bisa saja dia bangkit lalu menunjukkan oh sudah menutup, wah hebat sekali, dan orang-orang bersorak. Waduh, berarti itu semua dikalahkan. Yesus menjadi sempurna gitu ya. Kenapa kok tidak begitu ketika ia bangkit, justru ia tetap seperti itu dan malah ditunjuk-tunjukkan gitu loh. Ini aku, lihatlah lubangku. Kalau perlu cucukkan jarimu. Jadi Yesus mengekspos itu gitu ya. Cuman itu kan sudah ada di dalam Alkitab, cuman kita tidak membacanya dari sudut disabilitas. Sehingga lewat begitu saja. Tidak menekankan dan memahami betapa Yesus itu bangkit dengan fisik yang terlihat dan bahkan ia ekspos, ia menjadi seperti itu. Nah, apakah kemudian Yesus tidak sempurna? Loh, justru sempurnanya di situ karena dia anak domba yang tersembelih. Kalau dia tidak lagi tersembelih ya berarti dia sudah bukan kurban lagi. Jadi dia seterusnya menjadi anak domba yang tersembelih. Justru karena dia itu disembelih anak domba yang disembelih, maka keilahiannya Yesus malah menguat Bu ya, bukan melemah ya dengan Betul, diskursus disable harusnya itu ini. menguatkan dan menolong kita untuk melihat, nah seperti itu Yesus yang menjadi juru selamat. Ya, dan saya rasa mungkin kenormalan Yesus terjadi karena masyarakat kita menganggap yang normal itu ya yang sehat Bu ya. Yang tidak berubah. Ya, dan masyarakat kehidupan kita sehari-hari pun mempengaruhi kita untuk melihat Yesus pasca kebangkitan. Artinya yang biasa dengan orang normal itu ya bisa jalan dengan 2 kaki, tangannya ada, kepalanya sehat gitu Bu ya. Sehingga ya kita nggak pernah nyadar kalau Yesus juga punya disabilitas dan selalu terpaku pada kenormalan Yesus ya. Betul, Dia harus kenormalan dan sembuh. kesempurnaan dengan definisi yang dipakai atau dipegang gitu ya, sehingga dianggap Yesus tidak sempurna lagi, tidak normal lagi karena berlubang. Toh kalau normalnya orang kan tidak berlubang. Nah, jadi ada definisi baru teman-teman tentang kenormalan melalui diskursus disable God ini ya. Lalu juga Bu, Alkitab sendiri berarti merubah paradigmanya Bu ya? Apa tidak Bu? Kan kalau sebelum Yesus mati dan bangkit,
Alkitab pakai pendekatan bahwa itu karena dosa, karena kutuk, eh, disabilitas itu karena dosa turunan kah, atau karena dosa pribadi, harus disembuhkan lah Bu. Itu apakah berarti mengalami perubahan Bu ya? Apa Jadi enggak? pandangan orang kan memang ada salah satu pendekatan yaitu pendekatan moral yang mengatakan disabilitas itu disebabkan dosa. Itu pandangan yang kuno, tradisional dari berbagai suku dan bangsa secara internasional begitu ya, yang kemudian mempengaruhi pandangan orang tentang penyandang disabilitas. Sehingga dianggap penyandang disabilitas itu terkena kutuk akibat dosa gitu ya. Atau kalau bahasa Jawa ada istilah kualat barangkali gitu ya. Dulu orang tuanya melakukan apa, waktu hamil melakukan apa dan sebagainya. Kemudian dengan prinsip atau pendekatan moral itu penyandang disabilitas pada umumnya dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, aib, karena disebabkan oleh dosa tertentu. Nah, pandangan moralis yang seperti itu, pandangan pendekatan moral seperti itu menyebabkan kemudian banyak orang tua merasa malu kalau punya anak penyandang disabilitas. Lalu anaknya disembunyikan, tidak bergaul, tidak dibawa keluar, tidak sekolah, seumur hidup di rumah terus. Di Iya, penjara. bahkan ada yang dipasung gitu ya. Itu disembunyikan, jangan sampai ada orang tahu, karena dianggap memalukan. Nah, pendekatan moral seperti itu sangat tidak manusiawi dan tidak adil terhadap penyandang disabilitas. Dan itu yang diperangi oleh teologi disabilitas, bahwa disabilitas itu sesuatu yang biasa dan orang tidak perlu malu kalau memiliki anak yang adalah penyandang disabilitas. Karena penyebabnya itu bukan karena dosa tertentu, aib yang harus disembunyikan atau dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Sama sekali bukan begitu ya. Ada disabilitas yang bisa dijelaskan, misalnya dia lahir sebagai penyandang disabilitas karena kena tokso misalnya gitu ya, karena virus tertentu mungkin kita bisa menjelaskan. Tapi ada banyak sekali penyandang disabilitas yang tidak bisa dijelaskan mengapa seperti itu, baik dia lahir sebagai penyandang disabilitas atau pada usia tertentu dia menjadi penyandang disabilitas. Ada yang bisa dijelaskan secara kedokteran, ada yang tidak bisa dijelaskan. Jadi itu adalah realita dan itu tidak mengurangi kemanusiaan. Itu tidak mengurangi keutuhan dia sebagai manusia ya, dia tetap manusia sebagai penyandang disabilitas gitu. Ini pandangan yang harus diubah secara teologis juga. Karena Alkitab misalnya Yohanes 9, ketika melihat ada orang buta sejak lahir, murid-murid Yesus pun bertanya, "Guru, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia lahir buta?" gitu ya. Jadi murid-murid Yesus juga punya pandangan atau pendekatan moral, mencari siapa yang berdosa. Lalu Yesus mengkritik dengan tegas, bukan orang ini, bukan juga orang tuanya. Jadi jangan menggunakan pendekatan moral, karena itu pendekatan yang keliru begitu. Ya kadang-kadang orang itu kayak menghibur, tapi sebetulnya menghina. Itu juga saya alami ya. Misalnya orang begini mengatakan, oh ya penyandang disabilitas itu kan ujian iman ya, testing the faith gitu. Jadi ujian iman. Cobaan. Lalu ada yang mengatakan, wah karena imannya kuat maka kamu diberi disabilitas. Kalau orang lain tidak diberi karena imannya tidak sekuat kamu. Kayaknya menghibur dan memuji. Religius Tapi banget Bu. sebetulnya menghina. Menghina Ya, iblis itu juga pernah saya dengar. Kalau saya sih sudah cukup kebal gitu ya dengan
penilaian-penilaian orang baik secara umum maupun secara teologis tentang saya sendiri sebagai penyandang disabilitas. Saya sudah lama-lama sudah kebal, ya. Mulai dari sesuatu yang serius sampai sesuatu yang sangat menghina. Berarti Bu, lingkungan tuh mempengaruhi cara pandang iman penyandang disabilitas Bu ya? Karena yang saya baca misalnya Nancy Allen kan bisa mengeluarkan refleksi tentang disable God karena lingkungan masyarakatnya pasti nggak menghina dia Bu ya? Artinya lingkungan. Justru dia melihat orang-orang itu masih tetap Oh. menghina penyandang disabilitas dan mengucilkan, tidak Hmm. mengundang mereka untuk terlibat ya misalnya dalam kehidupan gereja dan sebagainya. Memang yang dipotret oleh Iceland dalam buku ini tahun 50-an, 60-an begitu ya. Itu masih kuat, tetapi juga bahkan ketika ia menulis buku ini tahun awal-awal tahun 90-an, sisa-sisa itu juga masih ada. Hmm. Bahkan di Amerika sekalipun itu juga masih ada pandangan-pandangan yang seperti itu. Jadi justru karena masyarakatnya lah ya Bu ya. Betul, dan di Indonesia saya kira pendekatan moral itu masih cukup kuat dalam Dan agama apapun gitu ya. Karena teman saya yang apa namanya dari agama lain pun juga mengalami hal yang sama. Ketika hmm. anaknya lahir sebagai penyandang disabilitas, lalu keluarga besarnya, ipar-iparnya langsung bertanya, dulu waktu hamil kamu ngapain? Kok anakmu lahir sebagai penyandang disabilitas? Jadi agama apapun rasanya pandangan pendekatan moral itu ada sama. Ya, jadi inilah yang diperangi oleh teologi disabilitas. Yang dikikis Bu ya pelan-pelan Bu ya. Ya. Meskipun masih lama kayaknya. Orang bisa sadar pendekatan moral dan Ya, pendekatan yang kita semua keliru. yang sadar yang harus terus menggalakkan dan memperkenalkan teologi disabilitas dan Ya, membongkar membongkar konstruksi teologi kita. Jadi harus didekonstruksi kemudian kita rekonstruksi. ya. Dan melalui peristiwa Yesus yang bangkit dengan tubuh yang disabilitas. Ya. Lalu Bu, kalau misalkan uh, penyandang disabilitas bisa nggak sih Bu menghasilkan seperti Nancy Allen ini refleksi-refleksinya yang relevan dengan dirinya sebagai penyandang disabilitas? Apa sih yang harus dilakukan gitu? Jadi memang mempelajari dan terus mengembangkan teologi disabilitas itu menjadi sesuatu yang sangat penting baik oleh penyandang disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas. Memang kalau penyandang disabilitas itu lebih apa ya, lebih langsung gitu ya, karena mengalami langsung kan, karena mengalami langsung sehingga refleksinya itu betul-betul dari pengalaman begitu. Tetapi bukan berarti yang bukan penyandang disabilitas tidak bisa. Yang bukan penyandang disabilitas juga bisa untuk mengembangkan teologi disabilitas, yaitu dengan sudut pandang ya, hermeneutik dengan sudut pandang atau perspektif atau lensa disabilitas. Kemudian juga dengan membaca dan mengalami atau mungkin hidup bersama gitu ya dengan penyandang disabilitas seperti misalnya apa namanya seorang teolog yang juga sebetulnya dia bukan penyandang disabilitas tapi dia tinggal dalam komunitas penyandang disabilitas yaitu Zong Vanier yang sangat banyak menulis tafsir Injil Yohanes gitu ya karena dia tinggal di dalam komunitas Lars, komunitas Oh, di apa namanya di Prancis yang juga punya cabang di tempat lain untuk penyandang disabilitas mental. Dan dari situ kemudian dia belajar banyak, dia bergaul dan hidup bersama dengan mereka. Sehingga tafsirannya terhadap Injil Yohanes itu menjadi berbeda gitu ya kalau dibandingkan dengan buku-buku yang lain, buku-buku tafsir yang lain dia lebih reflektif dari sudut pandang penyandang disabilitas.
Jadi inilah tugas kita, baik yang menyandang maupun yang tidak menyandang disabilitas, untuk membuat apa ya, semacam ya tadi, mengikis pemahaman-pemahaman yang kuno mengenai disabilitas, dan juga barangkali mungkin bisa Bu ya, membuat orang yang menyandang disabilitas menerima dirinya dia sebagai penyandang disabilitas ya. Karena kadang-kadang yang saya lihat kecenderungannya adalah cara untuk menyembuhkan, Bu. Misal dia ya memang terapi betul apa butuh, tapi orang masih banyak terjebak dengan supaya sembuh gitu Bu ya. Dan Ya, seolah kalau membuat dia tidak orang sakit mah. itu bisa sembuh. Kalau penyandang disabilitas, ya susah untuk bisa disebut sebagai sembuh karena dia tidak sakit. Misalnya orang yang memiliki tangan satu gitu ya, nah, apakah lalu dia sakit? Enggak, dia tidak mengalami sakit. Beda dengan orang stroke lah. Kalau stroke itu sakit, dia punya dua tangan yang punya dua tangan, tetapi mungkin salah satu apa tidak bisa difungsikan karena penyakit ya, penyakit stroke. Tapi kalau orang memang lahir tidak punya tangan sebelah gitu ya, tangannya hanya satu, ya dia tidak sakit. Bagaimana mau menyembuhkan orang tidak sakit kok sembuh? Jadi kalau yang sakit itu sembuh gitu ya. Kalau Yesus misalnya menyembuhkan orang lumpuh, itu orang lumpuhnya itu bukan berarti lalu tidak punya kaki menjadi punya kaki, tetapi dia punya kaki, cuman lumpuh dalam arti tidak bisa berfungsi karena sakit. Maka digotong oleh misalnya dalam Markus 2 itu ya, digotong oleh 4 orang temannya di atas tilam. Nah, ketika disembuhkan oleh Yesus, dia bisa bangun kemudian malah mengangkat tilamnya itu. Bukan karena dia tadinya tidak punya kaki lalu kakinya keluar, bukan itu, tetapi karena dia tidak bisa berjalan akibat penyakit. Penyakitnya disembuhkan, dia bisa berjalan. Begitu. Ya itu menyembuhkan karena dari sakit menjadi sembuh gitu. Bukan tidak punya kaki menjadi punya kaki, bukan itu. Jadi tidak semua orang disabilitas disebut ini sakit itu Bu ya. Enggak, penyandang disabilitas itu tidak semuanya sakit. Ya ada penyandang disabilitas yang disebabkan sakit seperti stroke gitu ya. Itu kan kemudian dia menjadi penyandang disabilitas. Tapi itu tidak perlu disembuhkan. Atau orang mengalami kecelakaan sehingga diamputasi gitu. Ya dia menjadi penyandang disabilitas tapi bukan berarti dia kemudian menjadi sakit. Ya mungkin waktu diamputasi dia sakit, setelah sekian bulan dia sehat kembali. Kita tahu banyak atlet yang tadinya atlet biasa kemudian mengalami kecelakaan dan akhirnya menjadi atlet untuk Paralimpik misalnya gitu ya, untuk penyandang disabilitas, dan dia bisa dan luar biasa itu. Mungkin ada yang pindah cabang olahraga juga bisa, ada yang cabang olahraganya tetap sama gitu ya, dan ya dia sehat. Kalau enggak bagaimana jadi atlet? Ya. Lalu Bu, ini kan disabled guide ini kan bagi saya Bu ya, Ibu bisa koreksi saya, terfokus pada disabilitas fisik Bu ya. Yesus kan bolong, terus ada tanda pak di lambungnya juga bolong. Lalu bagaimana dengan mereka yang menyandang disabilitas mental Bu? Apakah disabled guide ini juga cocok untuk mereka yang menyandang disabilitas mental, yang jiwanya terganggu? Jadi disabilitas itu jenisnya memang macam-macam gitu ya. Dan kalau Yesus bangkit dengan disabilitas fisik yang dia tunjukkan, bukan berarti lalu hanya yang fisik saja, tidak begitu. Itu hanya diambil salah satu dari sekian banyak macam dari disabilitas. Karena kalau enggak kan ya, lalu Yesus menyandang disabilitas yang banyak sekali, semua disabilitas ada pada dia gitu ya. Itu kayaknya pandangan yang lebay. Jadi itu mewakili gitu ya, lubang-lubang itu mewakili disabilitas gitu. Sehingga semua jenis disabilitas itu sudah terwakili begitu. Makanya disebut persons with disabilities, selalu S ya, selalu plural karena disabilitas
itu berbeda-beda. Berbeda-beda, lalu ada yang lebih dari satu dan sebagainya. Jadi itu sebagai salah satu contoh yang mewakili semua jenis disabilitas dengan tangan yang berlubang dan seterusnya. Oke, jadi ya nggak, karena Yesus kan ya fisik, berarti refleksi island bisa aja kena untuk mereka yang menyandang disabilitas mental. Tergantung bagaimana Ya, dikomunikasikan mereka semua gitu. jenis disabilitas. Ya. Karena ada Dan, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas fisik pun dibagi-bagi lagi gitu ya. Jadi ada puluhan jenis disabilitas itu. Jadi Yesus hanya salah satu itu untuk mewakili semua. Ya. Jadi disabilitas itu plural Bu sifatnya ya, bukan langsung fisik satu gitu. Oke. Ya, saya akan membuka kolom komentar Bu. Barangkali teman-teman yang bergabung saat ini ada yang mau komentar Bu. Ada yang mau nanya, boleh menyatakan sharing pengalamannya juga boleh. Terbuka teman-teman. Nah, sambil menunggu teman-teman, mungkin saya bisa sedikit menambahkan buku dari Iceland ini pendekatannya adalah teologi pembebasan. Jadi dia sebutkan mulai dari judulnya ya, Toward a Liberatory Theology of Disability. Jadi pendekatannya adalah teologi pembebasan. Iya, tampaknya belum ada. Ya teman-teman bebas ya, yang penting singkat, padat, jelas. Dan ini Bu, ini jadi ke gereja kan misalnya, sambil nunggu teman-teman yang barangkali mau ada komentar. Lalu apa implikasi ke gereja nih Bu? Apakah Disabled God justru harusnya mendorong gereja untuk punya pelayanan bagi mereka yang disabilitas? Karena ini saya sharing misalnya, saya nggak pernah punya pengalaman dengan memikirkan penyandang disabilitas karena saya tidak pernah diajak diskusi misalnya tentang teologi disabilitas. Apakah yang harus dilakukan gereja ketika kita sekarang membahas tentang Disabled God ini? Ya, jadi misalnya saya mulai dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia ya, World Council of Churches (WCC), itu punya salah satu programnya adalah Ecumenical Disability Advocates Network. Jadi jejaring ekumenis untuk penyandang disabilitas. Memang singkatannya dalam bahasa Indonesia menjadi tidak enak ya, karena singkatannya EDAN, Ecumenical Disability Advocates Network. Jadi jejaring advokasi untuk penyandang disabilitas secara ekumenis gitu. Nah, salah satu programnya adalah memperkenalkan dan mengembangkan teologi disabilitas itu di gereja dan di sekolah teologi. Nah, mengapa di gereja? Karena ya itu pengalaman kita semua bahwa gereja seringkali tidak sadar dan mungkin tidak tahu bagaimana apa yang harus dilakukan untuk penyandang disabilitas. Karena tidak tahu, tidak sadar, lalu biasanya penyandang disabilitas karena lalu disembunyikan oleh orang tuanya, tidak dibawa ke gereja, ya jadi terlupakan. Bukankah ada banyak gereja mencatat nama anak-anak yang sudah dibaptis, tapi ketika tiba saatnya sidi tidak dicek lagi siapa yang dulu sudah dibaptis lalu belum sidi, kan tidak dicek lagi banyakkan oleh gereja. Nah, ada banyak penyandang disabilitas dibaptis waktu bayi. Kemudian disembunyikan di rumah ketika ketahuan bahwa dia penyandang disabilitas. Mungkin dibawa ke sekolah minggu malah dibully teman-temannya. Guru sekolah minggunya juga tidak mampu angkat tangan dan bilang ke orang tuanya, "Mbok sudah jangan dibawa ke sekolah minggu." Akhirnya anak ini di rumah terus. Kemudian tiba umurnya dia sidi, ya enggak di CD gitu ya, apalagi kalau penyandang disabilitas intelektual, mental gitu, lalu dianggap tidak bisa ikut katekisasi, akhirnya tidak CD.
Ada gereja, kebanyakan gereja mensyaratkan mau ikut perjamuan kudus itu harus CD dulu. Nah, ini tidak bisa CD, tidak bisa katekisasi, tidak bisa CD, berarti tidak bisa ikut perjamuan kudus. Terkucillah penyandang disabilitas di dalam gereja. Nah, karena itu maka penting sekali untuk mengembangkan teologi disabilitas ini ya, dimulai dari kristologi disabilitas, kemudian eklesiologi disabilitas, bagaimana gereja itu memberikan membuka tangannya gitu ya, dan mempersilahkan, merangkul penyandang disabilitas itu menjadi bagian di dalam gereja yang bisa berpartisipasi secara utuh, secara penuh, sesuai dengan talentanya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu yang belum banyak dilakukan oleh gereja. Banyak gereja yang masih memandang penyandang disabilitas itu sasaran diakonia. Jadi diberi bantuan tiap bulan. Bukan dilihat kemampuannya apa. Supaya itu dikembangkan, sehingga dia mungkin bisa mandiri secara ekonomis, dia juga bisa berpartisipasi menggunakan talentanya itu di dalam hidup bersama, di dalam gereja, dan juga di tengah masyarakat. Ya, sekarang ini saya lihat kesadaran itu mulai ada ya, mulai muncul, dan mulailah orang-orang kemudian menyadari gitu ya, lalu gereja juga mulai ada yang menyediakan bahasa isyarat. Sekarang ini ibadah online, banyak yang sudah mulai ibadah online, lalu ada bahasa isyaratnya. Nah, itu tanda yang bagus. Kesadaran gereja bahwa gereja itu harus inklusif untuk menerima semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan memberikan akses supaya para penyandang disabilitas itu dapat berpartisipasi di dalam kehidupan bergereja, di dalam ibadah, dan sebagainya. Jadi ya ada tanda-tanda bagus menurut saya ya di gereja, tapi masih banyak PR-nya karena misalnya akses untuk kursi roda itu juga belum banyak gereja yang memilikinya gitu ya. Susah masuk gedung gereja untuk pengguna kursi roda. Apalagi pakai ini, pakai tangga yang tinggi atau gedung gerejanya di lantai 2 dan tidak ada lift. Ya bisa digotong sih. Tapi kan itu bergantung pada orang yang bisa menggotong. Kalau tidak ada yang bisa menggotong, dia tidak bisa masuk sendiri begitu. Jadi akses itu dibutuhkan dan harus diperhatikan. Tapi tidak cukup gitu ya. Jadi beyond akses, lebih daripada sekedar akses, kita juga harus melibatkan para penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan, talenta masing-masing dalam kehidupan bergereja. Nah, itu program untuk gereja. Lalu yang kedua kan sekolah teologi, mengapa itu juga digalakkan ya, diharapkan lulusannya yang nanti jadi pendeta seperti Givan. Nanti kalau menjadi pendeta kamu juga melihat bagaimana mengembangkan eklesiologi disabilitas. Dan berarti semua sekolah teologi punya Bu ya mata kuliah teologi disabilitas. Itu harapannya ya, harapannya, tapi realitanya memang belum banyak sekolah teologi yang memiliki mata kuliah teologi disabilitas. Artinya Bu, refleksi teologi disabilitas itu memang kena bagi yang penyandang dan tidak menyandang, supaya tadi Bu ya, penyandang disabilitas menemukan potensi, dan gereja misalnya yang sebagian besar mungkin tidak menyandang disabilitas mengoptimalkan potensi mereka gitu. Jadi ada pembeda tujuan ya ketika merefleksikan teologi disabilitas. Misal tadi itu ada cerita Bu, katanya ada yang mengusahakan Alkitab yang braille ya untuk ya, braille, betul. Ya. Braille, dan itu membantu sekali buat mereka. Dia langsung bilang namanya Marta, lahir udah buta dan dia jadi rajin ketika diberikan Alkitab itu gitu.
Betul. Jadi Saya memang pernah itulah. memegang memegang Oh, Alkitab Braille itu saya pernah, dan itu waduh susah sekali karena banyak gitu ya halamannya. Jadi seperti lembaran-lembaran yang banyak sekali itu dari LAI. Jadi LAI iya. juga menerbitkan Alkitab Braille dalam huruf Braille. Dan itu kan diraba begitu ya. Saya pernah karena memang gereja di tempat saya bergereja GKI Ngupasan tahun 90-an itu Komisi Pemuda memang melibatkan para eh, tunanetra gitu ya, pemuda tunanetra yang tinggal di asrama yang berada di Rumah Sakit Dr. Yap Mardiwuto. Lalu Iya. mereka dijemput, diantar pulang lagi gitu ya, lalu disediakan Alkitab dengan huruf Braille. Makanya saya pernah memegang itu, wah luar biasa, ini besar sekali gitu ya. Ya, jauh lebih besar daripada Alkitab kita, tapi itu ada dan memang betul seperti yang dituliskan oleh teman di sini. Iya. Dan berarti memang gereja harusnya punya satu, Bu. Paling nggak punya, Bu, ya, harusnya ya. Untuk Harusnya penyandang oh, tunanetra itu punya sendiri di rumah itu loh, sama seperti kita punya Alkitab. Nah, itu diusahakan karena kan tidak semua orang tahu di mana membeli. Jadi gereja ya. harus tahu lah di mana membeli, ya pesan langsung membeli ke LAI lalu diberikan sehingga orang itu bisa membaca Alkitab di rumah begitu. Ya memang ada Alkitab audio gitu ya. Jadi kalau apa namanya, misalnya tidak punya Alkitab huruf Braille bisa mendengarkan dengan Alkitab Hmm. audio. Tapi mungkin dia membutuhkan yang tertulis. Dia ingin Hmm. membaca gitu ya. Jadi perlu disediakan. Setiap orang perlu memiliki Alkitab. Nah, setiap orang juga punya potensinya, Bu, ya. Betul. Sebentar Tapi kata Ibu kalau itu. zaman sekarang ini apa ya, untuk tunanetra itu sudah semakin mudah jalannya Oh, karena ada program komputer yang bisa mengubah. Jadi hmm. dari huruf tertulis menjadi suara dan dari suara menjadi tertulis itu ada programnya sehingga tidak ada kesulitan lagi untuk misalnya membaca buku yang tidak ada braille-nya gitu ya, buku seperti ini misalnya gitu ya, itu ada alatnya lalu nanti bisa berubah menjadi suara. Di komputer Oke. sudah seperti itu. Saya kalau email dengan teman yang apa namanya tunanetra gitu ya, ya saya ya email biasa dan dia kalau membalas tuh ya saya nerimanya ya email biasa gitu ya, tapi proses yang dia alami itu eh, perubahan itu ya dari tertulis menjadi dia dengar lalu dia eh, mengetik karena di touch mesin ketik apa namanya komputer itu kan juga ada yang ada braille-nya. Jadi Hmm. itu kemajuan teknologi yang luar biasa. Iya, jadi sudah semakin banyak lah akses untuk bisa penyandang disabilitas menemukan potensinya, Bu, ya. Ya, Eh, ya. dan ketika Ibu tadi bilang penyandang disabilitas punya potensi nih, mungkin bagi saya masalah nggak tahu ya, ini bisa saya salah. Apakah gereja kebanyakan yang Ibu lihat sudah percaya kepada mereka yang menyandang disabilitas? Misal ketika ada yang bisa main musik gitu kan, nggak semua dapat kepercayaan itu. Apakah itu PR-nya juga pada gereja ketika kita membicarakan eklesiologi disabilitas ini? Masa Jadi percaya? menurut saya ya setiap orang kan penyandang disabilitas atau bukan penyandang disabilitas pasti punya talentanya sendiri, pasti punya kemampuan masing-masing. Jadi bukan berarti penyandang disabilitas harus diistimewakan, tidak. Tapi diperlakukan sama seperti orang-orang lain. Jadi misalnya ada penyandang disabilitas bisa main musik, bisa menjadi pengiring kebaktian, ya dia dijadwal sama seperti yang lain. Bukan berarti lalu kita menuntut harus dia terus setiap minggu, tidak. Tapi jadwalnya sama seperti yang lain begitu. Diberi kesempatan yang sama seperti yang lain. Nah, seringkali di gereja itu hanya pada hari-hari tertentu lalu diundanglah gitu ya,
kelompok vokal grup dari para penyandang disabilitas, lalu sekedar di mengadakan pertunjukan nyanyi lah, nyanyi vokal grup di dalam kebaktian, lalu oh bagus ya suaranya, hanya seperti itu kan sebetulnya bukan melibatkan secara utuh, tapi mereka hanya datang memberikan pujian lalu pulang dan tidak ada kontak sama sekali. Nah, bagaimana kalau mereka itu ya bisa aktif di gereja sama seperti yang lain, bersama-sama dengan yang lain dalam setiap kegiatan yang ada, dan dia bisa berpartisipasi sesuai dengan kemampuan. Jadi diperlakukan sama Bu ya, tidak istimewa, tapi ya nggak cuma dikasih panggung satu kali terus tepuk tangan keren hebat gitu, tapi ya seperti layaknya orang kebanyakan, kalau dia bisa main musik misalkan dijadwalkanlah satu kali sebulan ya, atau bisa nyanyi Ya, kan sama seperti yang lain. Seperti yang lain jadinya Bu ya. Itu bentuk paling nggak penghayatan yang nyata dari disabilitas. Ya, kembali kepada teman-teman, barangkali ada yang mau, ya kembali tadi kan sharing, bisa saya akan bacakan juga. Ada yang bertanya. Dan memang Bu, saya mau kembali ke istilah disabilitas Bu. Ada nggak batasan Bu? Orang bisa disebut penyandang disabilitas sama orang yang tidak penyandang disabilitas. Iya. Jadi itu harus dilihat definisinya gitu ya. Misalnya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Di situ ada definisinya. Jadi disabilitas itu tidak sembarang orang lalu misalnya pusing lalu mengatakan, aduh aku jadi penyandang disabilitas. Ya enggak begitu gitu ya. Kalau dia pusing itu mungkin sakit atau apa yang nanti sembuh. Jadi kalau hanya sementara itu bukan penyandang disabilitas. Kalau menetap, nah itu baru penyandang disabilitas. Jadi misalnya kamu operasi usus buntu gitu ya, appendix. Lalu seminggu kamu tidak bisa bangun, sakit misalnya gitu ya, tidak bisa maksimal, tidak bisa kuliah. Jangan kamu bilang sekarang saya menjadi penyandang disabilitas. Kamu harus bilang saya sakit atau kamu dalam masa recovery, dalam masa pemulihan gitu. Tapi jangan ngomong kamu penyandang disabilitas gitu ya. Jadi kalau sementara itu bukan penyandang disabilitas, tapi itu tetap gitu ya. Jadi ada ketidakmampuan tertentu yang menetap. Jadi tidak bisa berfungsi secara penuh gitu ya, karena disabilitas yang ia sandang. Jadi begitu teman-teman, batasan bedanya orang disebut penyandang disabilitas dan tidak menyandang disabilitas. Jadi jangan kayak kata Ibu tadi, karena usus buntu terus saya bilang saya lemah tubuh, aduh saya udah ada penyandang disabilitas nih gitu. Bukan. Ya, ini ada pertanyaan menarik Bu. Misalnya ketika kita bicara disabled God, kita bawa ke gereja untuk membangun eklesiologi disabilitas. Terus ada yang nolak nih Bu, karena menganggap bahwa Tuhan itu kan sempurna ya. Sebagai seorang yang anggap teolog atau sebagai jemaat yang sadar terhadap disabilitas, apa sih Bu yang perlu dilakukan? Apa yang perlu diperjuangkan? Apakah mengganti paradigmanya dulu atau langsung aja sikat gitu? Iya, memang paradigma itu yang harus diubah. Jadi apa artinya sempurna? Harus kembali kita bisa menggunakan kristologi tadi. Kalau Yesus bangkit dengan tubuh yang berlubang, Yesus sempurna atau tidak? Kalau kita mengatakan Yesus sempurna, ya berarti penyandang disabilitas itu ya sempurna, ciptaan yang sempurna. Karena konsep orang itu banyak yang keliru dan harus diubah gitu ya. Termasuk itu ya, sempurna, lalu normal dan sebagainya. Itu yang menjadi persoalan yang bisa serius begitu. Karena misalnya lalu orang menganggap sempurna itu berarti
oh apa ya, tidak ada tidak ada kelemahannya, tidak ada kekurangannya, lalu gereja dituntut menjadi sempurna lah, ya tidak mungkin. Gereja sendiri juga tidak sempurna gitu ya. Kalau gereja juga tidak sempurna, dan tiap orang juga punya kelemahan, mengapa orang menuntut penyandang disabilitas harus sempurna? Nah, kalau Yesus berani gitu ya untuk mengekspos bahwa tubuhnya sendiri menjadi penyandang disabilitas, dan kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sempurna, itu menjadi model bahwa disabilitas itu tidak menjadi penghalang untuk melihat manusia itu sebagai ciptaan yang sempurna. Jadi penyandang disabilitas itu bukan salah salah produk gitu loh, produk gagal, bukan produk Gagal. gagal, bukan. Ya. Jadi itu ya tadi pertanyaan teman-teman, perjuangkanlah untuk merubah paradigma itu. Tapi ada ini tampaknya ada pertanyaan yang apa tentang kristologinya. Bu, apakah ketika Yesus menunjukkan dia disabilitas, dia sedang menunjukkan ya ini dia bertanya, apakah Yesus dalam keadaan dia berdosa, Bu, sehingga dia harus menyandang disabilitas? Salah ya. Nah, itu Saya salah. Itu pandangan yang salah karena orang ini menggunakan pendekatan moral. Salah. Pendekatan moral itu salah. Jadi dia mengatakan penyandang disabilitas akibat dosa. Berarti kalau Yesus penyandang disabilitas dosa, itu konsep yang salah. Itu yang harus diperbaiki. Bukan Yesusnya yang diperbaiki, pandanganmu yang harus diperbaiki. ya, jadi Begitu, karena pendekatan moral itu salah itu ya. Salah, itu tidak boleh. Karena Yesus sendiri mengatakan bukan, salah. Yesus menyalahkan murid-muridnya. Lah kok kita jadi murid-murid Yesus yang salah? Jangan dipikir murid-murid Yesus selalu benar. Murid-murid Yesus itu banyak salahnya, salah paham tentang Yesus, salah paham tentang komunitas, salah paham tentang dirinya, salah paham tentang apa iman dan sebagainya. Jangan ditiru. Kok yang ya, ditiru yang salah. Jadi itu justru keliru ya, itu pendapat yang sangat salah karena masih mengaitkan disabilitas dengan dosa. Itu sikap menghakimi yang sewenang-wenang dan itu salah, itu keliru, itu tidak benar. Itu yang harus diperbaiki. ya, paradigma-paradigma macam ini ya yang perlu di Makanya saya bilang dekonstruksi, karena terlalu banyak pikiran orang yang salah. Itu yang harus didekonstruksi dulu, supaya kita bisa merekonstruksi sebuah teologi disabilitas. Oh, beliau mengkonfirmasi, Bu, apakah Yesus ini sebagai apa ya merujuk pada korban yang sempurna karena disabilitas ya, sesuai tadi kita omongkan kan ya. Justru karena dia menjadi domba yang disembelih, dialah menjadi korban yang sempurna. Barangkali memang dia mengkonfirmasi bukan dalam pendekatan moral, tapi dia hendak menyatakan bahwa kalau tidak saya salah tangkap, Yesus Kristologi disabilitas menunjukkan kesempurnaan Yesus ketika dia disembelih. Itu ya, Bu ya. Jadi anak domba yang tersembelih itu jelas menjadi lawan itu ya dari pendekatan moral. Jadi pendekatan moral jelas salah karena Yesus sebagai anak domba yang tersembelih sempurna. Dalam keadaannya itu ya sebagai penyandang disabilitas dia sempurna. Karena itu kalau kita memandang penyandang disabilitas kita harus mengatakan dia juga ciptaan yang sempurna. Image of God. Berarti artinya gereja kembali lagi ketika menghayati Paskah dan kita berbincang-bincang tentang disable God, maka gereja harus membuka diri ya Bu ya untuk merekonstruksi sudahkah pelayanan pada penyandang disabilitas dilakukan dengan optimal Bu ya. Ya, betul. Ya, oke. Ya, kembali saya membuka kepada teman-teman. Beberapa waktu jika tidak ada, sudah. Semoga mungkin masih sedikit lagi tentang yang terkait dengan COVID-19 ya. Oh iya, COVID-19 boleh Bu. Ya.
Ya. Banyak orang kalau tertular COVID-19 lalu merasa malu, merasa Hmm. itu aib Aib. yang harus Hmm. disembunyikan. Lalu kalau ada orang mengira dia kena COVID, ternyata tidak gitu. Wah, orangnya emosional dan marah. Saya tidak COVID. Atau keluarganya ada yang meninggal kan biasa kalau ada orang meninggal lalu tanya. Zaman sekarang ya orang tanya, apakah dia kena COVID lalu meninggal gitu ya. Kalau dia tidak karena keserangan jantung atau apa gitu, keluarga itu bisa sangat emosional untuk mengatakan tidak dia apa kena serangan jantung atau stroke begitu ya. Bukan COVID kayak betul-betul serius begitu. Itu menunjukkan sikap saya nggak tahu kenapa ya. Kok orang kalau tertular COVID lalu merasa itu aib, malu sehingga walaupun dia COVID harus disembunyikan. Jangan bilang-bilang ya kalau saya kena COVID. Kenapa harus begitu gitu loh. Nah, teologi disabilitas ini menolong kita dalam pandemi ini untuk melihat bahwa penyakit itu juga bukan sesuatu yang perlu untuk di apa ya sembunyikan sebagai aib. Tidak begitu. Orang apa ya, misalnya penyakit HIV/AIDS itu juga seringkali dianggap memalukan karena ada yang menilai, wah dia sudah melakukan kesalahan Benar apa. tuh. Padahal banyak orang terkena HIV/AIDS bukan karena dia melakukan tindakan-tindakan tertentu begitu ya, tapi mungkin tertular karena transfusi, tertular karena pekerjaan yang apa membuat dia terluka atau mungkin macam-macam gitu ya atau tertular dari pasangannya yang terkena duluan, entah apa penyebabnya gitu ya, macam-macam begitu. Seharusnya orang kena HIV/AIDS juga tidak merasa bahwa itu aib, itu penyakit kan? Kenapa harus disembunyikan dan merasa itu aib? Nah, Hmm. kalau dibandingkan dengan COVID, loh COVID itu kan terjadinya ya karena penularan gitu ya. Tidak ada masalah moral di dalam penyakit apa Oke. COVID-19 ini. Tapi mengapa saya tidak ngerti itu loh setahun ini kok orang merasa itu sesuatu yang memalukan harus disembunyikan gitu. Nah, Hmm. kalau disejajarkan dengan penyandang disabilitas yang seringkali juga dianggap aib dan memalukan, harus disembunyikan, itu dua-duanya itu keliru gitu ya. Jadi harus diluruskan kembali bahwa disabilitas, penyakit itu bukan sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang patut untuk disembunyikan sebagai aib begitu. Tidak begitu. Ya penyakit harus disembuhkan dengan obat. Jadi jangan Persis. apa mengaitkan penyakit itu dengan hukuman atau penyakit itu dengan dosa. Hmm. Itu persoalannya gitu ya. Jadi Ya. ada kesejajaran, kemiripan sikap orang terhadap penyakit COVID-19 dengan penyandang disabilitas. Dua-duanya seringkali secara salah dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau aib. Jadi Aib. itu yang Iya. harus diubah. Pendekatan moral itu lah yang harus ditinggalkan, Bu ya. Jangan Ya, dipakai lagi. betul. Karena Betul. ya, Banyak yang harus didekonstruksi, banyak yang harus direvisi, dibetulkan, ya, diluruskan kembali dari kehidupan bergereja dan sikap-sikap orang di dalam. ya kembali saya ke teman-teman. Adakah yang mau bertanya, mengemukakan pendapat, komentar, sharing boleh, bebas. Tapi penyandang disabilitas pada pandemi gini gimana, Bu? Eh, apakah aksesnya makin tertutup, harus stay at home, atau ya di rumah sakit terutama, Bu ya? Karena kan banyak rumah sakit sekarang, mungkin dulu dan sekarang beda, tapi kan fokusnya pada COVID ini, Bu. Ya. Pada masa pandemi ini seringkali penyandang disabilitas seringkali semakin berkurang dalam menerima hak-haknya. Jadi misalnya gitu ya, PJJ kayaknya bagi bukan penyandang disabilitas PJJ biasa-biasa aja.
Apalagi, wah, kita kan generasi Z, kita melek teknologi, biasa-biasa aja. Kita tidak membayangkan bagi penyandang disabilitas yang tidak bisa belajar secara visual. Kalau Hmm. tiba-tiba sekarang semua serba visual, PJJ itu dengan apa namanya Zoom dan sebagainya, lalu tiba-tiba semua pembelajarannya visual, itu kan sulit sekali begitu. Jadi, apalagi dia di rumah sendirian. Kalau dulu di sekolah, mungkin teman di sebelahnya bisa ikut membantu, begitu Membantu. ya, menjelaskan atau apa gitu. Dan sekarang dia sendirian di rumah, tidak ada yang membantu. Nah, itu akses untuk belajar juga seringkali kurang dipikirkan ketika sekolah menjadi PJJ. Kemudian juga misalnya penyandang tunarungu yang biasa membaca gerak bibir. Sekarang semua orang pakai masker tertutup. Bagaimana membaca gerak bibir? Ya kan? Lalu ada apa namanya masker yang dibuat ada apa transparan gitu ya supaya Hmm. gerak bibirnya bisa dibaca. Tapi ada yang keliru memahami, mengira yang tunarungu itu yang harus menggunakan ini, lalu bukan yang harus menggunakan masker transparan itu yang bukan tunarungu supaya kalau dia ngomong bisa dibaca gerak bibirnya oleh tunarungu. Itu juga seringkali tidak disadari sehingga ya pada masa ini kan jadinya seperti itu. Pengumuman-pengumuman semua tentang COVID-19 diberikan seringkali dengan cara yang tidak mempertimbangkan para penyandang disabilitas yang menerima informasi itu dengan berbagai macam cara sesuai dengan disabilitasnya masing-masing. Belum lagi akses kesehatan. Itu yang juga kemudian menjadi berkurang. Misalnya pengobatan yang harus pakai kontak fisik secara langsung begitu ya. Itu kan juga kemudian pada masa pandemi mungkin ada beberapa hambatan dan sebagainya. Jadi akses kesehatan juga kadang-kadang itu terganggu. Tapi saya senang ada beberapa pihak yang memperjuangkan sehingga penyandang disabilitas itu bisa menerima vaksinasi, Hmm. mengikuti vaksinasi dengan cara yang tertentu begitu ya. Misalnya di Gelora Bung Karno itu ada hari tertentu dulu beberapa minggu yang lalu. Ini memang khusus pintu ini tuh untuk penyandang disabilitas dan dibantu ada relawan-relawan yang siap membantu untuk penyandang disabilitas menerima vaksin. Jadi itu hal yang sangat bagus. Semoga di tempat-tempat lain juga diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya penyandang disabilitas yang memang mobilitasnya sulit, lalu bagaimana dia mau menerima vaksin ketika harus dibawa ke apa rumah sakit atau klinik atau puskesmas gitu. Itu semua kan harus dipikirkan dan dipertimbangkan supaya penyandang Hmm. disabilitas mendapatkan haknya sama seperti bukan penyandang disabilitas. Jadi akses Ya. dan sebagainya memang harus terbuka untuk mereka. Nih ngomong-ngomong vaksin nih Bu, ada yang komentar Bu. Kan tadi kita ngomongin COVID ini aib. Tapi ada yang dengan bangga vaksin di foto, salah fotonya. Apa? Kartu vaksin di foto. Jadi apa? Kayak masyarakat kita tuh terlalu menginginkan hal-hal yang normal Bu ya. Karena tadi Ya beliau kalau bilang, orang menunjukkan saya sudah divaksin, berarti saya belum pernah terkena. Iya kan? hmm, Makanya bangga. iya. Wah, di foto dipajang gitu ya. Di samping euforia, sekedar euforia memang lagi seneng karena satu orang selfie, semua orang selfie ketika ditusuk dan juga ketika selesai lalu ada spanduknya, kemudian pada selfie-selfie itu euforia seperti itu atau itu memberi semangat pada yang lain, ayo, ayo, ayo vaksin, itu ya bisa juga gitu ya. Ada banyak motivasi orang di foto seperti itu. Tapi yang saya maksud kalau orang terjangkit sembunyi langsung gitu ya. Itu yang menunjukkan ada sesuatu sikap tertentu mengapa itu disembunyikan. Tapi juga kita tahu banyak orang secara terbuka menyatakan saya terjangkit. Dan itu
bagus untuk mengikis pandangan bahwa terjangkit COVID-19 itu aib. Bukan, itu sakit, iya, tapi bukan aib. Ya, oke. Ya, Bu. Ini ada pertanyaan, Bu. Ini sih saya coba ringkas saja. Kan budaya pasti mempengaruhi, Bu, ya, melihat Ya. penyandang disabilitas sebagai ibu misalkan, dan mungkin nanti ke teman-teman yang sebagai gereja, bagaimana memerangi budaya yang mempengaruhi melihat yang disabilitasnya sebagai aib. Misalnya kayaknya ada ritual-ritual di adat Jawa, Bu, ya, yang harus dilakukan supaya anaknya selamat ketika mengandung, ya. Nah, itu kan sebetulnya mengindikasikan bahwa yang disabilitas itu harus dicegah gitu kan. Jangan sampai terjadi pada anak yang lagi dikandung. Nah. Itu gimana, Bu? Kita, soal ibu deh, pendapat ibu. Sumbang sini gimana, Bu? Saya pernah meneliti pandangan orang Jawa tentang selamatan, yang kemudian saya kaitkan dengan pandangan orang terhadap disabilitas, gitu ya. Dan ternyata selamatan itu bukan dikaitkan dengan dosa. Dosa keselamatan itu bukan dalam budaya Jawa yang saya pelajari, gitu ya. Itu bukan selamatan supaya kita selamat, itu bukan karena dosa aib, itu bukan. Tapi harapan bahwa kita semua baik, begitu loh. Seperti itu. Jadi bukan dosa selamat, bukan itu selamatan. Jadi sebetulnya budaya Jawa tidak mendukung sikap menghakimi penyandang disabilitas. Pemahaman budaya aslinya itu tidak, begitu ya. Nah, kemudian kan pertanyaannya, dari mana orang kok bisa seperti itu kalau budaya tidak begitu? Ya, mungkin ada pandangan-pandangan umum begitu ya. Seperti konsep sempurna, konsep normal dan sebagainya, itu yang menyebabkan orang kemudian mengkaitkan disabilitas itu sebagai sesuatu yang rendah atau sesuatu yang memalukan. Tapi sebetulnya tidak semua budaya memiliki konsep seperti itu. Dan bukan hanya, jangan merasa karena kita masih negara berkembang atau kita ini masih kuat dengan budaya tradisional, lalu kita menjadi berkecil hati tentang sikap terhadap penyandang disabilitas. Enggak. Di negara-negara maju pun tetap ada kok. Tetap ada sisa-sisa orang yang punya pandangan yang menggunakan pendekatan moral, itu juga masih ada di negara maju sekalipun. Jadi bukan karena kita orang Indonesia, bukan karena kita orang Jawa misalnya ada budaya itu, enggak, bukan itu. Tapi secara umum manusia menghendaki sesuatu yang sempurna. Sempurna lalu definisinya itu menyebabkan penyandang disabilitas kemudian dianggap tidak sempurna. Itu persoalannya itu ada di situ gitu loh. Kita menggariskan konsep sempurna, konsep normal, di luar ini menjadi tidak normal, menjadi tidak sempurna. Itu yang harus dibongkar. Dibongkarlah paradigmanya, Bu, ya. Iya. Ini ada pertanyaan, Bu. Ini lebih spesifik. Kalau sekolah minggu, Bu, kan ke anak-anak, kan? Apa yang harus kita persiapkan untuk tenaga pengajar juga, lalu juga untuk anak-anak yang kadang-kadang kan pertanyaannya liar, kok ada orang yang penyandang disabilitas, gitu kan? Kenapa Allah menciptakan mereka? Itu kan apa yang harus kita siapkan, Bu, bagi tenaga pengajar untuk anak-anak? Ya. Jadi guru sekolah minggu, pembimbing remaja, siapa saja ya yang berfungsi sebagai guru di gereja itu juga harus disiapkan gitu ya. Dan bahkan tidak hanya gurunya, tapi juga anak-anak, remaja pada umumnya, dan setiap anggota jemaat, supaya pandangannya terhadap penyandang disabilitas itu benar dan tidak keliru, tidak menghakimi dan sebagainya. Sehingga kalau ada penyandang disabilitas itu menjadi bagian dari gereja, bisa diterima secara baik.
dan bukan dikucilkan. Ya memang kadang-kadang ada yang kemudian apa misalnya tantrum atau melakukan suatu tindakan yang dianggap mengganggu di dalam kelas. Tapi kalau kita itu menerima dia sebagaimana adanya dan itu dianggap sebagai sesuatu yang memang itu cara dia gitu ya. Itu tidak akan timbul rasa terganggu dan sebagainya. Saya mengadakan pengamatan ya di sekolah inklusif, di mana penyandang disabilitas dan murid penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas belajar bersama-sama. Nah, saya lihat tuh ya mereka wajar-wajar saja. Bahkan ketika penyandang disabilitasnya mungkin ada yang ADHD gitu ya, baru sebentar aja dia sudah tidak konsentrasi gitu ya. Temannya ini bisa tahu caranya membuat teman yang kurang konsentrasi ini kembali konsentrasi. Malah teman ini lebih terampil daripada gurunya. Jadi apa namanya? Karena dia setiap hari bergaul dan sudah bertahun-tahun menjadi teman sekelasnya. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan dan biasa-biasa aja, natural saja, tidak dibuat-buat, tidak kayak, aduh gimana gitu ya. Udah biasa aja. Itu sekolah inklusif itu luar biasa menurut saya. Nah, kalau ada sekolah inklusif seperti itu, mestinya sekolah minggu juga inklusif. Remaja inklusif, kebaktian inklusif. Jadi penyandang disabilitas itu diterima di dalamnya. Bukan diadakan kebaktian khusus untuk penyandang disabilitas, bukan. Nah, itu kan berarti mengekskludkan orang ya, mengelompokkan orang di luar yang umum ini itu ya, enggak bisa, enggak boleh. Justru mereka adalah bagian dari persekutuan kita dengan segala keberadaan mereka. Ya kalau kadang ada yang berteriak, kadang ada yang apa ya biasa aja lah. Kan seperti di rumah ya, orang di rumah kan juga messy banget gitu. Ada yang teriak, ada yang gini, ada yang itu enggak rapi kan. Masa di rumah rapi? Orang kan di rumah juga duduk juga seenaknya dan sebagainya. Jadi apa ya, gereja juga jangan merasa semua harus tertib apa gitu ya, rapi semuanya ya enggak begitulah. Ya kadang-kadang messy-messy sedikit itu ya biasa saja. Iya. Tapi ya dasarnya orang kan seringkali ingin kebaktian itu harus yang hikmat, kusuk, diam, tenang gitu ya. Ya memang kebaktian itu tenang. Sekalipun orang mungkin bosan mendengarkan khotbah, ya tenang. Tinggal buka-buka HP saja toh, tenang. Tapi kan kalau anak-anak itu tidak bisa seperti itu. Anak-anak kalau bosan juga dia akan jalan-jalan, akan teriak, akan nangis dan sebagainya. Ya kebaktian kalau diikuti oleh anak-anak pada umumnya, apalagi anak-anak kecil ya bisa aja itu menjadi tidak apa ya hikmat seperti itu. Nah, kalau ada penyandang disabilitas ya mungkin saja ada hal yang tidak hikmat itu. Tapi apakah kebaktian itu diukur dari hikmatnya, dari diamnya, tenangnya, tapi pikiran orang kemana-mana kan bukan itu gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa menerima orang yang berbeda dari kita sebagai bagian dari persekutuan jemaat Tuhan. Menurut saya itu yang harus yang harus dimiliki ya sikap-sikap seperti itu. Karena semua sama Bu ya adalah ciptaan Tuhan yang harus juga dihargai Bu ya. Bahkan tadi seperti tadi ditanya kan, kalau dia dari kandungan udah tahu disabilitas gimana gitu kan, ya harus diterima dengan sama seperti menerima anak dengan rasa syukur gitu. Barangkali gitu Bu ya. Betul, karena ilmu kedokteran yang makin maju itu juga kemudian memungkinkan orang melihat janin, apakah janinnya memiliki disabilitas tertentu atau perbedaan kromosom misalnya, lalu ditanya misalnya ada perbedaan, wah ini bisa jadi nanti kalau lahir sebagai penyandang disabilitas, mau diteruskan kehamilannya atau mau digugurkan, kan seringkali lalu ditanya seperti itu. Nah itu juga menjadi diskusi etis gitu ya, bagaimana
etika, bioetika di dalam hal ini. Apakah itu etis gitu ya untuk menggugurkan? Nah, itu biarlah menjadi diskusi yang harus dikembangkan lagi. Oke. Iya, mohon maaf nih teman-teman yang baru komen karena waktu. Jadi Sudah jam berapa semoga sih? udah jam 25.50 di jam saya 53, udah masih 7 menit. 23. Iya. Jadi barangkali mungkin Ibu mau ada closing statement terkait tema ini dan juga tadi yang sudah kita bincang-bincangkan. Ya, jadi harapan saya sebagai pribadi, sebagai anggota Ecumenical Disability Advocates Network, sebagai dosen teologi disabilitas, sebagai pendeta, sebagai orang Kristen, sebagai manusia, gitu ya. Saya juga berharap bahwa gereja itu terus-menerus berubah, gitu ya, dengan kesadaran tentang kristologi disabilitas yang menjadi dasar dari pengembangan eklesiologi disabilitas sehingga menjadi inklusif. Gereja harus menjadi gereja yang inklusif, gereja harus bisa menerima perbedaan, harus mengundang dan melibatkan setiap orang sesuai dengan keberadaan dan talentanya, sama seperti gereja adalah tubuh Kristus, setiap anggota berbeda-beda, berarti semua orang itu bisa diterima dan bisa berpartisipasi. Itu harapan yang perubahan-perubahan ya yang saya harapkan terjadi di dalam gereja. Begitu, Gifan. Terima Ya, kasih Bu. Tentunya semoga pesan yang Ibu sampaikan di akhir dan juga obrolan kita membuat kita tidak sekedar untuk menunggu bola, menunggu penyandang disabilitas yang datang, tapi kita juga menghampiri ketika mereka menjauh dari kita. Semoga dengan diskusi mengenai Disable God ini membawa kita sebagai gereja lebih inklusif, sama-sama menggali potensi masing-masing dengan keberadaan kita. Sekali lagi terima kasih ya Bu Tabita buat waktunya, terima udah kasih, bincang-bincang di sama-sama. acara asik. Ya, dan teman-teman yang masih stay di sini, terima kasih banyak atas kedatangan, kehadiran, komentar-komentar teman-teman yang juga menghangatkan diskusi kita pada malam hari ini. Semoga obrolan hari ini membawa sebuah perubahan iman kepada teman-teman, dan teman-teman tetap sehat dalam menjalani hari-harinya, tetap semangat. Dan mohon maaf saya selaku host, selaku pembawa acara ada salah-salah. Semoga kedepannya membaik. Dan terima kasih Bu Tabita. Tuhan Yesus Terima memberkati kasih. Ibu. Ya, Oh, terima kasih ya, semuanya. ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di ngasih berikutnya di bulan depan. Saya tutup ya Bu. Ya, makasih. Oke Bu. Selamat malam semua. Selamat malam. Oh, pada simpan.